Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang, Kak. Yang Kak, Ya, jadi hari ini tuh kita ada kelas tambahan ya. Sebenarnya bukan belajar materi yang sesuai dengan jadwal, tapi kakak ini mau ngebahas nih latihan yang udah adik-adik kerjakan gitu. Nah, dari latihan yang semalam, paham nggak cara ngerjakannya gitu, adik-adik semua? Karena tadi kakak lihat untuk nilainya itu yang tinggi, yang benar semua itu hanya 3 orang gitu. Dan banyak juga sih yang nggak ngerjakan. Masih banyak yang mengalami kendala nggak dalam mengerjakan soal latihannya? Masih, Kak. Masih ya? Kebanyakan tugas sekolah, Kak. Oh, kebanyakan tugas sekolah ya, padahal kelas 12 juga ya kan? Iya, saya jadi baru saya bergabung Kak, lihat jadi itu, Kak. saya baru bergabung Kak, jadi nggak terlalu ikut materinya sih. Oh ya, ada yang baru bergabung ya, jadi masih bingung ya? Ya Nggak Kak. apa-apa. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang latihan 10, khususnya pada bagian kuantitatif saja ya, Dik, gitu. Karena kalau bahasa Inggris kan itu udah ada sendiri ya, antara yang mengajarnya. Jadi kakak mau share dulu. Oke, udah nampak semua? Sudah, Kak. Ya Kak, ada. Sudah, Kak. Nah, jadi kan latihan 10 kemarin itu kita masuk kepada kuantitatif pertemuan 7, yaitu tentang himpunan dan statistika ya. Nah, jadi kakak di sini mau menyampaikan sedikit nih yang udah kemarin disampaikan oleh mentor, jadi kakak mau menambahkan sedikit-sedikit nih. Jadi yang pertama, kalau kakak rasa untuk himpunan adik-adik udah paham ya, gitu. Jadi kakak di sini mau menjelaskan sedikit tentang bagian di statistika. Nah, jadi statistika. Nah, statistika itu apa sih gitu? Nah, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, serta akhirnya nanti kita mempresentasikan data yang ada. Nah, berdasarkan cara mendeskripsikannya, statistika itu dibagi menjadi 2, ya, dibagi menjadi 2 ya adik-adik. Yang pertama itu ada namanya pemusatan data. Nah, yang kedua itu ada namanya penyebaran data. Nah, pemusatan data itu contohnya apa aja, Kak? Nah, pemusatan data itu ada namanya min, kemudian ada namanya median, dan yang ketiga itu ada namanya modus. Gitu. Nah, penyebaran data itu ada jangkauan, kemudian ada simpangan rata-rata, kemudian ada varians ya, varians. Kemudian ada namanya simpangan baku. Nah, simpangan baku ini juga biasa disebut dengan namanya standar deviasi. Dan ada namanya kuartil, ada namanya desil, dan ada namanya persentil. Nah, kemarin yang udah dipelajarin ini aja ya, min, median, modus, sama kuartil ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Nah, kalau di kuartil ini, dia akan membagi data menjadi 4 bagian ya. Kalau desil itu dia menjadi 10. Nah, kalau persentil ini dia dibagi menjadi 100. Nah, jadi nanti kakak akan nambahkan beberapa sedikit ya yang pada penyebaran data gitu, karena
beberapa soal itu sering keluar pada soal TPS UTBK. Lanjut, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, ini adalah soal yang pertama. Nah, daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Nah, ini ya, yang mau. Nah, ini adalah daerah yang diarsir. Kita ditanya nih, ini tuh menyatakan apa gitu? Ada opsinya nih, A, B, C, D, dan E. Nah, jadi di sini kakak mau memberikan supaya lebih mudah ya, supaya lebih mudah kita dalam menjawabnya. Jadi kakak di sini mau memberikan nomor ya. Oh ya, sebelumnya adik-adik udah lihat belum pembahasan yang udah di-share di Google Classroom ya? Belum, Kak. Lagi lihat, Kak. Oh ya. Belum, Kak. Ya, kalau yang belum bisa nih dilihat gitu kan. Di situ udah di-share pembahasan untuk latihan 10. Jadi sambil kakak jelaskan, adik-adik juga bisa lihat tuh filenya di HP atau laptop adik-adik ya gitu. Nah, jadi yang pertama kita misalkan ya, kita analisanya ini seperti ini. Misalnya di sini dikasih angka 1. Di sini 1. Kemudian yang untuk diarsir ini dikasih nomor 2. Kemudian daerah sini tuh kita kasih nomor 3. Kemudian di sini tuh ada 4. Kemudian di sini 5. Nah, di sini 6. Dan di sini tuh adalah 7. Nah, jadi daerah yang diarsir ini adalah nomor berapa? 2. 2, Kak. Nah, jadi kita cari nih pada opsi yang ada, kita harus mencari yang hasilnya itu adalah si angka 2. Nih ya, si angka 2 ini kan daerah diarsirnya. Nah, kita sekarang list dulu nih anggota dari setiap himpunannya. Kan di sini ada 3 himpunan ya. Ada himpunan si A, ada himpunan B, dan ada himpunan C. Nah, siapa aja anggota pada himpunan A? Coba lihat nih. Kita 1, 4, 1, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. 1, 2, 4. 5. 1, 2, 4, 5. Bentar. 1, 2, 4, 5. 5. 1, 2, 4, dan 5. Gitu tuh. Kemudian di himpunan B. 1, 4, 3, 6. 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6. Benar. 3, 4, 6. 3, 4, dan 6. 6. Kemudian di himpunan C. 1, 2, 3, 7. 2, 3, 7. Ya, 1, 2, 3, 3, 7. Ada yang nggak paham nggak? Ini dapat dari mana gitu? Saya kok Paham. kita sih Kak, yang A-nya itu 1, 2, 4, 5. Nah, kita lihat ini ya, yang masuk ke dalam lingkaran bagian A ya, Dik, gitu kan. Ini kan 1, 2, 4, 5. Kemudian di B-nya itu 1, 3, 4, dan 6. Nah, kalau C-nya itu 1, 2, 3, dan 7. Kayak gitu. Nah, sekarang kita Kak, pilih nih. Iya, Dik. Kamu tanya, Kak. Untuk pemberian angkanya ini bebas atau ada? Oh, ya. Bebas sih. Kita mau saya di sini mau buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Iya, bebas. Yang penting nanti yang kita cari itu adalah jawaban dari daerah yang diarsir gitu ya. Bentar ya, Dik. Nah, jadi selanjutnya di sini kita mau mencari daerah yang nomor 2. Nah, kita lihat nih pada si opsi A. Opsi A itu katanya adalah bahwa si mana ya di sini ya, Mas ya. Tab A. Itu A dikurang B iris C. Katanya kan. Nah, himpunan A itu adalah 1, 2, 4, dan 5 dikurang B iris C yang mana? Kita daftarkan aja dulu ya. 1 sama 3, Kak. 1,
3 ya. 4, 6. Oh. Irisan dengan C-nya 1, 1, 2, 3, 7. 3, 7. Ini sama dengan 1, 2, 4, 5 dikurang dengan, nah yang beririsannya ya 1 sama 3 ya. Nah kita bisa lihat di sini nih 1 dan 3. Kamar aku tuh. Berarti hasilnya adalah 245. himpunan yang anggotanya 1, 2, 4, 5 dikurang himpunan. Berarti 2, 4, 5 ya. Ini kan dia di himpunan si A, dia punya angka 1. Kemudian di himpunan yang B iris C, dia punya angka 1 juga. Berarti dia dihilangkan atau dikurangkan. Jadi hasilnya adalah 2, 4, dan 5. Oke, paham Dek sampai di sini? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham ya? Paham, Kak. Oke. Nah, berarti untuk di opsi A, udah benar nggak sama arsirannya? Salah. Salah ya? Karena kita mau mencari jawabannya adalah yang daerah di atas itu adalah 2. Iya. Kemudian di opsi B itu di opsi B katanya A dikurang B irisan dengan C. A dikurang B hasilnya adalah, kita lihat di sini nih ya, 1, 2, 4, 5 dikurang 1, 3, 4, 6. Berarti hasilnya adalah 2,5. 2 sama 5. 2 sama 5 ya, karena di B-nya itu juga ada anggotanya 1 dan 4. Jadi di sini 2, 5. Kemudian irisan dengan si C. C-nya adalah 1, 2, 3, dan 7. Berarti jawabannya adalah si 2. 2. Benar. Nah, benar nggak? Berarti ini 2 ini adalah jawabannya kan? Benar. Iya, benar, Kak. Nah, berarti dari nomor 1 ini jawabannya adalah si B. Bola. Kak. Apa deh? Kak, aku ada pertanyaan nih, Kak. Ya. A kurang B itu kok bisa jadi 2,5 ya? Dari Oke. Nah, di sini ya, kita lihat nih. Kenapa Kak A kurang B kok 2,5 gitu kan? Nah, kita lihat si A-nya tadi apa? A-nya adalah 1, 2, 4, dan 5. Sementara si B katanya 1, 3, 4, 6. Nah, jadi kalau kita caranya A dikurang B itu adalah di sini. Kita lihat nih. Kita lihat anggotanya itu yang sama. 1 anggota si A, 1 juga anggota si B. Berarti ini D-nya hilang deh. Habis D-nya udah dikurangkan. Oke. Nah, kemudian 2. 2 ini adalah anggota si A. Kita lihat di B. Ternyata di B itu nggak ada angka 2 deh. Jadinya kita biarkan ini dulu ya. Kemudian kita lihat anggota selanjutnya pada A, yaitu 4. Nah, kita lihat di B, ternyata B itu memiliki anggota si 4 juga. Jadi ini habis. Gitu. Kemudian 5. Kita lihat nih. Nah, ternyata di B itu dia nggak punya 5. Jadi hasilnya A kurang B itu adalah 2,5. Seperti itu. Udah paham, Dek? Udah, Kak. Makasih ya, Kak. Coba nih ya, kita lihat nih. Mau diterusin nggak bagian C, D-nya? Aku mau nanya, boleh nggak? Iya, boleh. Ini kan nyari dari A dulu gitu kan sampai B, C, D, E. Nah, ada nggak sih Kak cara yang nggak harus kita nyari satu-satu gitu? Soalnya kan nanti kan soalnya itu kan pakai waktu ya Kak. Kalau misalnya ternyata jawaban di E, kita abis di caranya doang gitu loh. Maksudnya nyari itu doang. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk kayak gitu sih kita banyak-banyak latihan aja sih deh gitu kan. Dan ini kan biasanya untuk misalnya nih ada 3 diagram seperti ini gitu kan. Jadi kalau daerah di aksis ini tuh persamanya tuh yang apa gitu sih. Kayak misalnya nih, kalau misalnya ada tiga
apa nih ya, diagram lingkar lah ya, seperti ini ya, pada himpunannya gitu. Jadi kalau apa ya, ini kita bahas atau kita ketika ada seperti ini bentuknya gitu, ini jawabannya apa gitu. Jadi kita tuh harus banyak latihan gitu supaya kita lebih, ketika kita melihat soalnya, model soalnya itu kita udah langsung terbayang gitu. Kak, Kak, mau mau nanya. tanya. Makasih. Iya dek, tanya apa? Itu Kak, himpunan 6 kok nggak dimasukkan, Kak? Himpunan 6. Oh ya maaf, ini salah nih kakak tulislah. 1, 2, 3. 1, himpunan 6. Yang di mana? Yang di ini? 2,5. Kenapa nggak dimasukkan 6 gitu, Kak? Nah, karena yang di sini ya dek. Iya. Iya Kak, yang di Iya. situ. Nah, Iya, Kak. karena yang kita cari, yang kita hitung itu adalah A kurang B dek. Bukan B Gitu. kurang A. Kalau B kurang A, berarti hasilnya apa? 3 dan 6. Iya. 3 dan 6. 3 dan Jadi 6, kalau Kak. B dikurang A, itu hasilnya adalah 3 dan 6. 3,6. I see, I Gitu. see. Oke, ini nih, kita lihat nih di sini nih, ada B kurang C. Coba. Apa? B kurang C. B-nya itu adalah 1, 3, 4, dan 6. Nah, C-nya itu 1, 2, 3, dan 7. Berarti hasilnya apa? 4 dan 6. 4 dan 6. 4,6. Dan 4,6. Benar ya? 4,6. Udah paham sampai di sini? Paham, Kak. Oke. Kak, paham. Oke. Berarti ini udahlah ya, kita ini aja ya. Lewatkan aja ya bagian CDI-nya. Yang penting adik-adik udah paham nih bagaimana mencari kayak A dikurang B, kemudian B dikurang A iris B, B iris C, A gabung B gabung C, gitu-gitu. Penting ini sih konsep-konsep seperti ini ya yang harus kita paham gitu. Kenapa A kurang B kok dapetnya segini Kak? Kayak tadi kan. Kenapa namanya nggak diikutkan gitu. Nah, itulah konsep-konsep dasar untuk kita menyelesaikan himpunan seperti ini gitu. Oke, bisa dilanjut? lanjut, Kak. Lanjut Kak. Ya. Bisa Kak. Nah, oke. Yang kedua adalah nilai matematika 7 orang siswa setelah diurutkan adalah sebagai berikut. A, B, C, 7, D, D, 9. Jika nilai rata-rata semua siswa adalah 7 dan rata-rata 3 siswa terendah adalah 17/3, maka rata-rata 3 nilai terbaik adalah gitu. Nah, jadi di sini kita misalkan ya di sini. Ini tadi kan ada 7 siswa nih, A, B, C, 7, D, D, dan 9 untuk nilainya ya. Nah, misalkan kita buat ya, 3 nilai siswa terendah. 3 nilai siswa terendah. Itu sama dengan A, B, dan C. Nah, kemarin kita udah belajar rata-rata kan? Jadi kita mau mencari rata-rata dari si A, B, C. Tadi kan diketahui nih, rata-rata 3 siswa terendah itu adalah 17/3. Berarti rata-ratanya itu adalah A tambah B tambah C per 3. Sama dengan 17/3. Benar nggak? Paham nggak di sini konsepnya? Ya, Kak. Ya. Karena kan kita mau mencari rata-rata, berarti kan dia XI per N ya. Jadi XI-nya itu nanti kita masukkan di ini A, B tambah C-nya. Karena dia belum diketahui nilainya berapa. Jadi A tambah B tambah C per 3. Karena dia ada 3 siswa. Itu sama dengan 17/3. Jadi kita bisa buat si A tambah B tambah C itu sama dengan 17. Gitu. Nah, ini kita buat sebagai persamaan yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua adalah katanya rata-rata semua siswa, rata-rata untuk semua siswa itu kan ada 7 orang siswa tadi ya, rata-ratanya 7 ya. Nah, ini X bar untuk si 7 siswa. Berarti kita buat selanjutnya itu A tambah B tambah C tambah 7 tambah D tambah 9 per 7. Nah, kenapa 7? Karena dia adalah, tadi katanya ya, nilai matematika untuk 7 orang siswa. Itu sama dengan 7 juga. Berarti
Ini kita bisa buat persamaan yang kedua. Nah, tadi kan kita udah dapet nih persamaan yang pertama itu nilainya adalah A tambah B tambah C sama dengan 17. Kemudian di persamaan kedua, A tambah B tambah C tambah 7 tambah D tambah 9 per 7 itu sama dengan 7. Jadi kita masukkan si persamaan yang pertama ini ke dalam persamaan yang kedua. Berarti kan nilai A tambah B tambah C-nya adalah 17 ya. 17 ditambah 7 ditambah, ini ya, 17 dari sini ya, Dek. A tambah B tambah C-nya. 17 tambah 7 tambah 2D tambah 9 sama dengan 49. Kemudian 2D, jadi 17 tambah 7 tambah 9, hasilnya adalah 33 sama dengan 49. 2D sama dengan 14 kurang 33 hasilnya 16. Berarti dapat D-nya itu sama dengan 8. Nah, yang ditanya adalah rata-rata 3 nilai terbaik gitu kan. Nah, nilai terbaiknya itu berapa aja? Coba kita lihat nih. A, B, C, kemudian 7, D, dan 9. Nah, tadi kan kita buat di sini ya. Nilai siswa terendah, 3 nilai siswa terendah itu adalah A, B, C. Ini terendah. Ya, terendah. Berarti dia dong nggak masuk yang terbaik dong. Benar nggak? Iya. Ya, benar ya kan? Nah, kemudian kita dapat nilai si D itu adalah 8. Kemudian D-nya itu ada 8. Ini ada 9. Nah, ada 7, 8, 8, 9. Berarti 3 rata-rata terbaiknya tuh nilainya ada berapa aja, Dek? 8 tambah 8 tambah 9. 8 tambah 9. Iya, benar. Jadi nilai yang terbaik itu nih ya, 8, 8, dan 9. Jadi rata-ratanya adalah sebenarnya itu adalah 8 tambah 8 tambah 9 per 3. Sama dengan Juga bisa ada 25 per 3. Jadi jawabannya adalah B. B lagi ya. Nah, oke. Nah, dari yang kakak jelaskan ini pada soal nomor 2, ada yang nggak paham, ada yang bingung. Oh ya, maksudnya bingung nih kenapa dapatnya 49. Jadi kita kalikan ya, 7-nya dengan 7 ini dikali gitu. Jadi sebenarnya ini gini ya, kalau cara pengerjaannya tuh ini sama-sama dikali 7 ya, Dik, gitu kan. Ini 3/7 dikali 7 kan 1. Kemudian ini 7 dikali 7, 49. Seperti itu. Oke, ada yang ingin tanyakan? Yang 17 itu dari mana, Kak? 17 dari mana? ABC. Ini ya? Iya kan, ini ABC sama A tambah B tambah C sama dengan 17 tuh yang ya, di pertama. Terus kan A dari mana? B. Oke, ini ya kakak ulang lagi ya. Kan katanya rata-rata 3 siswa terendah adalah 17/3. Nah, tadi kan kita anggap si siswa terendahnya itu adalah A, B, dan C. Jadi, kalau rata-ratanya itu kan A tambah B tambah C per 3, sama dengan 17/3. Nah, ini sama-sama kita kali dengan 3. Jadi, 3-nya itu hilang. Jadi, A tambah B tambah C sama dengan 17. Gitu. Oh, berarti si yang kedua ini loh, yang 17 itu dari ABC ya? Oh, iya. Nah, tadi kan di sini ini kita dapat persamaan yang pertama ya. Ini persamaan pertama. Kemudian ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kita substitusi persamaan yang pertama ini ke persamaan yang kedua gitu. Jadi kan ini udah tahu nih, persamaan pertama kita dapat nilai A tambah B tambah C-nya adalah 17. Ya udah, kita ganti aja nilai A tambah B tambah C itu 17. Kemudian ditambah 7. Iya, Dek. Disubstitusi. Iya, disubstitusi. Siap. Ya, kita masukkan nilai si A tambah B tambah C-nya kita ganti dengan si 17 pada persamaan yang pertama. Kemudian ditambah 7, ditambah ini ditambah D kan 2D ya. Kemudian ditambah 9. Itu dan seterusnya. Oke, siap, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Kak, mau tanya, itu 17/3 bukan dari persamaan kedua? Maksud aku, persamaan 1 itu bukannya A tambah X sama dengan A tambah B tambah C tambah 7 tambah D tambah 9/7. Bukannya itu, Kak, maksudku persamaan yang pertama.
Maksudnya gimana, Dek? Maksud aku Persamaannya kebalik nggak sih? iya. Maksudnya mau ini yang kita buat persamaan pertamanya ya? Iya. Baru ini yang kedua. Baca itu yang persamaan kedua itu bukannya persamaan yang ke satu. Maksud aku gitu, Kak. Bukan kebalik gitu. Nah, sebenarnya itu nggak masalah sih mana mau yang pertama, mana yang kedua. Jadi kan kenapa kakak buat ini yang pertama? Karena nanti kan kita langsung enak nih substitusi, jadi nggak bolak-balik gitu loh. Maksudnya tinggal masukin aja gitu. Jadi mau yang ini yang pertama atau ini yang kedua juga nggak masalah nih gitu. Oh, gitu ya, Kak. Oke, makasih. Iya, jadi kan nanti di sini tinggal udah dapet nih nilainya 17 kan, jadi tinggal masukin aja. Jadi kalau nanti kakak buat ini dulu, baru kakak nanti buat ini balik lagi ke sini nanti membingungkan gitu. Jadi nggak biar sekali jalan aja gitu. Oh ya, Kak, makasih. Oke nih. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada. Nggak ada. Oke, lanjut ya. Soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga, jika rata-rata dari A, B, C, dan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat berturut-turut adalah 2 dan 4, maka rata-rata dari AB, BC, dan AC adalah yang ditanya ya. Nah, jadi yang ditanya rata-rata dari AB, BC, dan AC. Bisa nggak kakak buat seperti ini? Yang ditanya itu ini. AB tambah BC tambah AC per 3. Ini nggak persamaan matematika untuk yang ditanya? Iya, benar. Iya, benar ya. Sama kayak gini, misalnya, rata-rata dari 1, 2, dan 3 adalah 1 tambah 2 tambah 3 per 3. Sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Nih, seperti ini ya. Jadi, kalau ditanya rata-rata dari AB, BC, dan AC adalah berarti AB tambah BC tambah AC per 3. Gitu. Ini analogi sederhananya, supaya kita mudah untuk memahami soalnya. Oke. Kak, mau nanya. Iya, Dek. Itu 3-nya dari mana ya? Ini, 3-nya dari mana? Iya. Oke. Nah, si anggotanya itu ada berapa? Oh, AB, Ada BC, 3. dan AC ya. Jadi kalau misalnya ada ditambah CD, misalnya ada tambahan ya variabelnya nih. CD berarti dia dibagi 4 ya, Dik? 4. Oke. Oh iya. Makasih, Kak. Oke. Kak, itu 2-nya bukan sama dengan 2 itu, Kak. Kan soalnya berturut-turut adalah 2. Katanya bukan. Maksud aku gini, Kak. Bukan 2 sama dengan A tambah B tambah C per 3. Bukan gitu, Kak. Oh, belum, ini kakak masih nanya yang ini sih, rata-rata. Kita buat model matematika. Kakaknya jawab dong. Ini, untuk di pertanyaannya. Nah, kalau yang diketahuinya, itu adalah, tadi kan rata-rata dari A, B, C ya? Berarti A tambah B tambah C per 3, sama dengan 2. Benar nggak? Iya, Kak. Benar ya? Maksud aku, Kak, iya. Nah, kemudian A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat per 3 sama dengan 4. Benar? Iya. Benar. Iya, Benar, Kak. Nah, kalau ini kita buat ya, berarti bisa nggak kakak buat A tambah B tambah C itu sama dengan 6? Iya. Ya. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Berarti ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 12. Iya. Ini persamaan yang 2. kedua. Oke, benar ya? Udah paham ya sampai sini, Dik? Siapa? Iya, paham, Kak. Paham ya? Nah, kemudian kita kan mau mencari nih ya, AB tambah BC tambah AC. Nah, coba ini ya, kita bentuk kebersamaan seperti ini. A tambah B tambah C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah 2 dikali AB ditambah BC ditambah AC. Benar nggak? Sama nggak ini persamanya? Benar, Kak. Sama. Benar ya? Paham nggak? Cara dapetinnya ini gimana? Nah, coba BC-nya dikuadratkan. Ya, kita coba ya di sini aja ya. A tambah B tambah C dikali dengan A tambah B tambah C. Berarti dia hasilnya A kuadrat tambah AB tambah AC tambah AB ya tambah B kuadrat
tambah BC tambah AC tambah BC tambah C kuadrat. Misalnya kita dekatkan yang kuadratnya nih. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat gitu kan. Kemudian nih AB sama AB. Berarti ditambah 2AB ditambah si BC nih ada 2 juga. Berarti 2 BC ditambah si AC. Berarti 2 AC. Nah, kalau bisa kita bentuk seperti ini ya. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah 2 dikali AB tambah BC ditambah AC. Nah, tadi kan persamaan pertama kita dapat nih, si A tambah B tambah C-nya 6. Benar? Berarti bisa kita substitusi ya ke sini ya, Dek. Berarti nanti kita buat 6 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, kita lihat nih, pada persamaan kedua kita dapatkan nilainya. 12. Oke, ya. 12. Ditambah 12 ditambah 2 dikali AB tambah BC tambah AC. Gitu. Jadi ini 6 kuadrat adalah 30. 12 ditambah 2 dikali AB tambah BC tambah AC. Boleh nggak kakak pindahkan nih ke kiri? Bisa. Boleh ya? Boleh. Berarti 4. AB tambah BC tambah AC berapa? 24. 24. Ini ya, 36 dikurang 12. Berarti AB tambah BC ditambah dengan AC sama dengan 12. Nah, tadi kan yang ditanya ini ya, si AB tambah BC tambah AC per 3. Itu yang ditanya tadi kan pada soalnya. Oke, berarti sama-sama kita bagi 3. Berarti AB tambah BC tambah AC per 3 sama dengan 12. 4 ya. Nah, berarti jawabannya adalah si C. Oh. Oke, ada yang masih bingung nggak sama yang kakak jelasin nih? Kita tahu ada mau ditanya gitu, boleh. Kak, ini mau tanya. Ya. Yang ini apa? Yang di bawah ini? Ini? Ya. Ini ini cara ribetnya kan. Yang di atas itu yang mudahnya kan? Iya, ini supaya kan nanti takutnya ada yang bingung nih kayak kenapa Kak A tambah B tambah C kuadrat itu hasilnya seperti ini gitu. Jadi ini adalah penjabarannya seperti itu. Oh iya. Ya Kak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang masih bingung? Udah, Kak. Udah ya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ini data kelompok. Kalau di sekolah udah belajar belum tentang data kelompok? Udah ya? Udah, Kak. Udah paham lah ya sebenarnya nih. Lupa. Udah lama dari sekolah. Oke, jadi yang keempat soalnya adalah tabel berikut menyatakan hasil penilaian guru terhadap kemampuan pelajaran fisika dari 70 orang siswa. Nah, modus dari data pada tabel tersebut adalah, modus artinya adalah apa? Nilai sering muncul. Iya, benar. Jadi modus adalah nilai yang sering muncul. Jadi kalau ada tabelnya, datanya seperti pada tabel berikut nih, kita lihat dari apanya. Kalau kita tahu itu modus gitu, kelas modusnya. Data yang terbesar itu yang 20 tuh. Iya, benar. Jadi kita lihat pada si jumlah frekuensi yang gitu kan. Dan di sini tuh frekuensinya 5, 9, 14, 20, 16, dan 6. Dan di sini tuh nilainya frekuensi terbanyaknya ya. Berarti di sini tuh adalah untuk si kelas modus. Ini adalah kelas modus. Oke, jadi ini adalah si kelas modus. Nah, kalau pada data kelompok, kelas modusnya itu dicari dengan rumusnya adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 plus 2 tambah D2 kali P. Ya. Nah, TB itu adalah tepi bawahnya. Kemudian D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi di kelas sebelumnya. Kemudian untuk D2-nya itu adalah selisih dari
frekuensi pada kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modusnya ya di sini ya. Ini sebelum, ini setelahnya, kayak gitu. Jadi kita lihat di sini kelas modus berarti dia berada pada kelas dengan rentangnya adalah 49 sampai 53. Berarti kita bisa buat di sini modus itu sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan panjang kelas. Berarti tepi bawahnya itu adalah 48,5. 48,5 ditambah D1-nya berapa? 6 ya. Udah paham ya, Dek? 20 kurang 16. Sini aja lah buatlah. D1 sama dengan 20 kurang 14 sama dengan 6. D2-nya 20 kurang 16. 20 dikurang 16. 4. Panjang kelasnya berapa? 5. 5 ya. Ada yang masih bingung nggak nentukan panjang kelasnya tuh? Enggak 5 ya. Panjang kelas dari mana? Ini. Nah, ini adalah namanya ini panjang kelas. Rentangnya, intervalnya. 34, 35. Oh iya. Ini ya, 34, 35, 36, 37, 38. Ada 5 kan? Nah, selisihnya, Kak. Iya. Jadi ada 5 ya intervalnya. Iya. Nah, D1-nya kita tentukan nilainya sih 6 tambah 4 dikali dengan kali 5. Ini 48,5 ditambah 6 per 10 dikali dengan kali 5. Ini 48,5 30 per 10. 30 per 10 berapa? 3 ya? 3. Sama dengan 51,5. 1,5. Oke. Pintar semua. Kak, mau nanya. Iya, Dek. Yang 48,5 itu dari mana, Kak? Yang TB itu. Nah, jadi tepi bawahnya itu adalah kita dapatkan dari ini ya. Kan tadi kelas modusnya itu, kelas modusnya itu berada pada kelas dengan rentang nilai itu 49 sampai 53. Jadi tepi bawahnya itu kita lihat dari sini. 49-nya itu dikurang 0,5. Jadi kalau misalnya modusnya di sini misalnya ya, ini modusnya berarti tepi bawahnya itu adalah 54 dikurang 0,5 gitu deh. Iya, Kak. Kelas modus 0,5 atau gimana, Kak? Angka awalnya itu dikurang 0,5, Kak. Iya. Ini kalau pada tabel ya. Dia 50 berarti 49 dikurang 0,5. Berarti dia dapatnya ini 48,5. Jadi kalau misalnya tadi ini kelas modusnya, misalnya kan di sini misal ini ya, kakak buat 15. Frekuensinya 15. Berarti yang jadi kelas modusnya ini kan? Iya. 16. Berarti tapi bawahnya 54 dikurang 0,5. Berarti tapinya 53,5. Makasih ya, Kak. Paham, Kak, paham. Paham ya? Lanjut, Kak. Ini ada nanya, dari mana tadi nih? 6 sama 4 dapat dari mana? Oh, ya. Ini ya. 6 sama 4 dapat dari mana nih ya? Si D1. Jadi D1-nya itu 20 kurang 14. Kemudian D2-nya 20 kurang 16. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, yang kelima. Ini soalnya tentang diagram lingkaran. Jadi, diagram lingkaran berikut menunjukkan banyaknya warga dalam pemilihan kepala desa di daerah. Jadi, yang pada daerahnya itu ada daerah A, B, C, dan D. Ya, pada daerah. Nah, ini dia dimasukkan dalam satu diagram lingkaran. Jika total 1080 warga mengikuti pemilihan itu, banyak warga yang memilih di daerah D adalah, nah, di sini kan kita lihat nih, apa yang diketahui dari sini? Bisa aja itu kalau kebetulan di sini pada soal itu ada dalam bentuk sudut ya. Ada yang dia soalnya dalam bentuk persen gitu juga ya. Jadi tergantung kepada jenis soalnya gitu. Nah, jadi di sini kebetulan ini diketahui nih semua sudut-sudut yang ada pada diagramnya. Ada sudut A, sudut B, sudut C. Nah, tapi yang belum diketahui adalah sudut D. Dan yang ditanya itu adalah banyak warga yang memilih di daerah D. Nah, di sudut A ini berapa besarnya?
90 derajat. 90 derajat ya, karena ini adalah sudut siku-siku. Jadi sudut D-nya bisa kita cari. Sudut D sama dengan 360 derajat dikurangi sudut 90 derajat ditambah 135. 135. Bisa seperti ini, saya. Ada yang masih bingung nggak? Kenapa 360 derajat, Kak? Gitu. Enggak. Tidak. Lingkaran. Ya, Lingkaran. Satu lingkaran 360. Satu lingkaran penuh ya. Jadi 360 derajat dikurang sudut A-nya 90 derajat. 90 Tambah 135. 135. 15 derajat. 360 derajat. 240 derajat. 240 derajat. Dapatnya 120 derajat. Di sini 120 derajat. Nah, udah diketahui nih sudut pada daerah D. Berarti kita udah mudah ya mencarinya. Berarti banyak warga yang memilih itu 120 banyak warga yang 30 dikali kita pakai ini ya perbandingan sudutnya. Berarti sudut D per 360 derajat dikali dengan banyaknya warga ya. Totalnya itu ada 80. Berarti 120 derajat per 360 derajat kali 1080. Ini sepertiga ya. 360 kali 1080 sama dengan 360 warga. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Ada yang bingung? Ada yang ditanyakan? Soal nomor 5? Tidak ada, Kak. Nggak ada yang udah paham ya? Mudah ya? Mudah kali, Kak. Kak, ya. Nanti aku boleh minta screenshotan ininya nggak, Kak? Dari nomor 1 sampai nomor 5. Ada di Google Classroom. Udah sama pembahasannya belum? Aku soalnya baru masuk. Oh iya, kalau di Google Classroom udah semua udah di Dari awal juga ada. Iya, terima kasih. Di WA biasanya. Nah, ini di record. Iya, kita record. Oh. Jadi kan ada teman yang nggak bisa ini juga kan, nggak bisa ikut, jadi nanti bisa lihat juga gitu. Iya kan, nanti paling aku minta screen recordannya juga ya, Kak, untuk belajar. Oke, nanti akan ada di YouTube. Ya, nanti akan diupload di YouTube ya, Dek. Ya, terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian di soal nomor 6. Instagram berikut menyatakan data nilai tes peserta didik kelas 11. Yang ditanya adalah si median. Nah, kalau dia pada data kelompok, nilai median itu dinyatakan dengan ya, median itu sama dengan tepi bawah ditambah dengan N per 2 dikurang F per FK dikali dengan P. Nah, jadi TB-nya adalah tepi bawah ya. Kemudian si F itu adalah si frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sementara si FK itu adalah frekuensi kumulatif kelas median. Dan P itu adalah si panjang kelas. Gitu. Jadi ini frekuensi kumulatif ya. Jadi frekuensi kumulatif itu adalah artinya jumlah ya, Dik, gitu kan. Jumlah, kalau si F ini jumlah sebelum kelas median, jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median gitu. Nanti juga ada tuh namanya frekuensi relatif gitu. Ada frekuensi kumulatif, ada frekuensi relatif.
gitu. Jadi kalau frekuensi relatif itu dianya dalam bentuk persen, Pak. Nah, jadi kita cari nih untuk si mediannya itu berarti sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang F per FK dikali dengan si panjang kelasnya. Nah, tapi bawahnya berapa? Kita lihat di sini. Oh, kita cek dulu ya medianya yang mana. Nah, di sini tuh kita cari si N-nya dulu. Jumlah datanya itu ada berapa? Nah, kita lihat ini pada ini ya. Kita jumlahkan si frekuensinya berarti N-nya itu ada 5 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 6. Berapa jumlahnya? 30. 30 sih datanya. Nah, berarti medianya kan di mana? 15. Ya, 15, 16 gitu ya. Kalau kita lihat ini kan datanya genap ya. Oh, data ke-15. Iya, berarti di mana? Kalau kita lihat nih frekuensinya, ini ada 5 tambah 4, 9 ya. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 5, 14. Nah, berarti dia masuk di kelas ini ya. Di frekuensi yang ke-10 nih ya, Dik? Iya, benar. Benar ya? Nah, berarti di sini tuh adalah kelas di mediannya. Kalau modusnya yang mana? 10. Ya itu. Sama ya? Sama ya kelasnya ya? Mediannya di sini kan? Iya. Ya, benar. Ini juga di sini, benar ya? Jadi untuk kelas median dan modusnya itu di sini. Kakak cuma nanya ini aja sih, modusnya aja gitu. Ini kita cari di sini adalah si mediannya. Nah, tepi bawahnya berapa? 69,5. Iya, 69,5. Jadi kalau dia udah dalam bentuk diagram batang seperti ini, itu kita udah langsung aja buatnya si tepi bawahnya itu adalah 69,5. Kemudian ditambah N per 2, berarti 30 per 2 dikurang si F. F tadi adalah kan si frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti yang sebelum kelas median yang mana, Dik? 14. Ini ya, jumlahnya ini ya. 5 tambah 4 tambah 5 itu adalah si 14. Jadi kita buat 14 per frekuensi kumulatif kelas median. Ini ya, frekuensinya ya. 10. Jadi kita buat per 10. Nah, panjang kelasnya berapa? 10. 10? 10 ya. Panjang kelasnya itu adalah 10. Berarti 69,5 tambah 15 kurang 14 per 10 dikali dengan 10. Berarti 69,5 tambah 1 per 10 dikali 10. 1 ya. Jadi dapatnya 70,5. Jawabannya si A. Kak, maaf mau nanya. Jadi, tadi yang panjang kelasnya itu dapatnya 10 dari mana ya, Kak? nah ini kita lihat nih intervalnya dari 39,5 sampai 49,5. Oh, oke. Ya, gitu. Jadi ini 49,5 sampai 59,5. Berarti kan dia panjang intervalnya itu 10 gitu. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Kak mau tanya. Iya. Kak. Tadi kan TB-nya itu dikurangin 0,5. Sekarang kenapa nggak dikurang? Iya. Jadi kalau misalnya pada frekuensi, pada diagram batang seperti ini, itu kita langsung aja buatnya di sini. Ini kan kita nih. Ini langsung aja kita buat sih. Ini berarti udah tepi bawahnya gitu. Nanti coba deh, adik baca lagi tentang ubah dari data data pada tabel ke diagram batang seperti ini. Nanti situ akan nampak perubahannya gitu. Kenapa pada tabel itu kita kurangkan 0,5? Kalau di sini nih kita langsung aja gitu, nggak dikurangi 0,5 lagi gitu. Ya makasih, Kak. Oh, berarti kalau diagram batang begini tidak usah lagi dikurangi. Ada beberapa kasus yang juga kan, dia ada yang dikurangi 0,5, ada yang enggak juga gitu. Nanti cuma kalau untuk kita supaya lebih paham ya, nanti kita adik-adik itu baca atau
paham lagi untuk mengubah data dalam bentuk dalam tabel ke diagram batang seperti ini gitu. Kalau misalnya tadi di sini itu 34 sampai 38 kan. Nah, nanti kalau kita buat di sini tuh bisa dia itu 33,3 gitu. Paham nggak, Dek? Belum, Kak. Belum ya? Mana ya? Kan tadi data kita misalnya ada dalam bentuk tabel ya. Untuk tabel misalnya di sini tuh nilainya itu 15 sampai 19. Nah, terus ini frekuensinya bla 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 gitu kan. Terus ada 20 sampai 24 gitu. Nah, kalau misalnya data tabel ini kita ubah ke dalam si tabel atau diagram batangnya ya, histogramnya ya. Nah, ini bisa di sini kita buat itu adalah 14,5 gitu. Kemudian di sini tuh 19,5. Nah, nanti adik-adik coba baca lagi nih tentang ubah data dari tabel menjadi histogram atau diagram batangnya. Nanti di situ akan nampak perbedaannya. Kenapa di sini si tapi bawahnya itu langsung kita buat ini aja nilai si 69,5-nya gitu. Nanti kalau misalnya ada yang bingung lagi, boleh bisa tentang ini, tentang diagram mengubah dari diagram tabel ke histogramnya. Oke. Kak mau tanya. Ya. Kan tadi yang di nomor 4 itu kita udah cari modus, ini udah cari median. Terus kalau kira-kira cari meannya rumusnya gimana, Kak? Nah, kalau min ya berarti kita gunakan untuk si data kelompok ya. Kalau udah diajarin belum min data kelompok? Nah, kalau minnya itu tinggal ini aja dikalikan pakai frekuensi gitu. Coba ya kita coba. Untuk min data kelompok ada ingat nggak rumusnya Pak? Sigma min data kelompok itu sigma si I dari 1 sampai N XI dikali XI per sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Ini ya, ini kalau untuk min si data kelompoknya di. Tapi di sini masuk nggak soalnya? Ke si FI-nya, frekuensi. Kalau kita mau ngebahas nggak tentang min data kelompok? Mau ya? Oke, kita di sini ada yang kosong nih, ada yang kosong. Kakak cari contoh soalnya dulu. Oke, berarti kalau kita buat yang mana sini deh ya. Nah, ini min data kelompok. Ini udah ribet sih untuk rata-rata kelompok untuk menentukan dari masing-masingnya. Nah, jadi kita kalau kita mau mencari nilai si min ini ya, kakak ambil contoh nomor 4 aja ya, boleh ya? Iya, Kak. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, kita cari si nilai tengah dari setiap kelasnya gitu. Misalnya sini tuh nilainya rentangnya 34 sampai 38, kemudian 39 sampai 43.
Nah, nilai tengahnya itu kita buat misalnya si XI. XI-nya itu berapa? Kita bisa buat si, batasin aja ya. Nih, XI itu rumusnya itu adalah TA ditambah TB per 2. Nah, tepi atasnya itu yang mana? Ini ya. Kalau ini tepi bawahnya tadi kan kita kurang ya. Misalnya kita buat 38,5 dikurang 33,5 per 2. Berarti hasilnya adalah 5 ya. Oh, maaf. Ditambah kok dikurang. Berarti ini hasilnya berapa? 38,5 ditambah 33,5. 72. Ya, 72 per 2. Berarti 36. Kemudian kita lihat nih pada yang kedua. Yang kedua itu berarti X-nya berapa? 43,5 ditambah 38,5. Ini benar nggak, Dek? 38,5. Benar. Salah. Kalau dia tepi atas berarti ditambah 5 ya. Berarti kalau di sini tuh dia-nya 43,5 ditambah 38,5 per 2. Berapa ini? 11, 12, 83. Oh iya. Ya. Benar nggak? 81. 83, 82. 82. 82 ya, Dek? 82. 82, Kak. Berarti jawabannya adalah 41. Kenapa per 3? Per 2. Per 2. Berarti dia 82 per 2. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ya, tadi nilai tengah untuk yang di kelas pertama itu adalah 36. 36. Kemudian di sini 41. Udah tahu lah ya polanya berapa, selanjutnya berapa? 36, 41, berarti dia 46, 51. Kemudian untuk di sini itu 56. Kemudian di sini 61. Benar nggak? Ini tadi kan selisihnya 5 ya? 36 ke 41 kan 5 ya? Iya, benar, Pak. Ya, jadi kita sini kita bisa buat tuh 46, dan 51, 56 dan 61. Jadi si mediannya itu si minnya itu rumusnya tadi kan sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikali dengan FI per sigma I sama dengan 1 hingga N dikali dengan FI. Nah, jadi kita buat nih setiap kelas, setiap nilai tengahnya tadi itu dikalikan dengan si frekuensinya berapa. Coba kita balik lah. Nggak ribet nih sebenarnya. Kita di sini aja ya, kita padetin supaya nggak bingung. Jadi dia si minnya itu sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N XI dikali dengan FI per sigma I sama dengan 1 hingga N dikali FI. Nah, jadi FI itu adalah si frekuensinya. Maksudnya itu adalah gini. Nah, tadi si nilai tengah, kan X itu adalah kan nilai tengahnya. Kita buat yang kelas pertama, nilai tengahnya adalah 36. Berarti 36 dikali berapa frekuensinya? 5. 5, benar. Dikali 5 ditambah
Nilai tengah yang 41 kedua, 41 kali 9. dikali 9. Kemudian ditambah 46 Kali 14. dikali 14. Ditambah ini 51 dikali dengan 20. Ditambah 56 dikali dengan 16. Kemudian ditambah 61 dikali dengan 6. Nah, kemudian dibagi dengan atau jumlah dari frekuensinya, yaitu 5 ditambah 9 ditambah 14 ditambah 20 ditambah 16 dan ditambah 6. Nah, sekianlah ya, Adik. Jadi ini adalah nilai si mediannya. Si median. Ini adalah nilai dari si min data kelompoknya. Mungkin kita paham nih konsepnya itu seperti ini. Masih ada yang bingung atau bingung kali? Bingung kali, Kak. Bingung kali ya? Boleh nggak ya? Bentar ya, Kakak copy coba soalnya. Aduh. Kok di Discord? Ya, salah. Tadi soalnya berapa? Nah, kita pilih aja ya. Nah, oke, Kakak ulang ya. Nah, ini adalah datanya. Kita mau mencari nilai min ya, min atau rata-ratanya. Nah, tadi katanya kalau nilai min itu sama dengan jumlah dari XI dikali dengan XI per sigma dari FI-nya. Paham nggak deh maksud dari sum itu berjalan dari I sama dengan 1 sampai N. Artinya, di sini kan ada data kita ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok kan? Jadi kita jumlahkan ini, berarti N-nya itu adalah 6. Jadi kita hitung dari si I-nya itu yang pertama sampai si 6 ini. 6 ke 6 ini ya, ada 6 nomor gitu maksudnya. Nah, ini adalah nilai si frekuensi. Nah, X itu apa, Kak? Nah, si XI itu adalah si nilai tengah. Ini adalah nilai tengah. Kemudian si F itu adalah si frekuensinya. Frekuensi. Nah, gimana cara kita menentukan nilai tengah? Nah, cara kita menentukan nilai tengah itu adalah XI sama dengan TA ditambah TB per 2. Nah, TA itu apa, Kak? TA itu adalah TA itu tepi atas namanya. Dan TB itu adalah tepi bawah. Nah, kalau misalnya di sini kita untuk di kelas yang pertama itu rentangnya itu adalah 34 sampai 38. Nah, kita bisa buat di sini bahwa si TA-nya itu sama dengan 38 ditambah 0,5. Jadi dapatnya 38,5. Sementara si TB-nya itu adalah tepi bawahnya itu adalah 34 dikurang 0,5. Jadi dapatnya 33,5. Nah, kan kita mau cari si XI-nya ya. Coba kita pada kelas yang pertama. Ini kelas yang pertama. XI kelas pertama. Ya. Nah, jadi XI itu sama dengan TA ditambah TB per 2. TA-nya kita dapat 38,5 ditambah 33,5 per 2. Dapatnya berapa? Hasilnya adalah 72 per 2 sama dengan 36. Nah, lanjut nih. Kita mau mencari XI pada kelas kedua. Mau tanya dulu, Kak. Oh ya, boleh.
apakah sebaiknya kita mengacu pada nilai ini 34 sampai 38? Intervalnya kan 5. Kan sudah didapatkan XI di tabel pertama. Apakah tidak mengacu saja pada intervalnya? Ditambah atau ditambah? Boleh. Misalnya ya, 34, 35, 36, 37, 38. Maksudnya mau langsung aja ya, nggak usah pakai rumus-rumus. Maksudnya gini, tidak usah cari yang tabel kedua lagi. Nggak usah nyari XI pada tabel kedua. Kan sama saja nanti intervalnya tetap 5 kan? Intervalnya, iya. Boleh. Ya, yang ngerti. Karena tadi panjang kelasnya 5 ya? Iya, Kak. Iya, boleh. Sini tadi kita buat 36. Nah, panjang kelasnya itu 5 ya. Berarti tambahin aja ya. 41, kemudian 46, 51, 56, dan 61. Ini maksudnya ya? Iya, Kak. Ya, boleh ya. Kalau kita udah ngerti, maksudnya secara konsepnya kita udah paham, kita bisa aja langsung gitu kan. Bisa jelaskan supaya nggak bingung itu dari mana gitu. Kalau udah paham konsepnya tadi kita dapat panjang kelasnya itu 5, nggak apa-apa langsung ditambah aja gitu. Iya, Kak. Iya. Oke, udah ngerti ya? Nah, lanjut nih. Kita udah bisa nih mencari nilai si min-nya. Berarti min-nya itu ya sigma I sama dengan 1 hingga 6 aja langsung kita buat ya. Oh, iya. Kemudian X I, kemudian FI per sigma I sama dengan 1 hingga 6 si FI-nya. Nah, kan ini adalah penjumlahan ya. Penjumlahan dari si XI dikali si FI. Berarti kita kalikan nih setiap bagiannya. Misalnya kayak berarti X1 XI yang pertama 1 dikali dengan F1 ditambah X yang kedua dikali dengan F2 dan seterusnya sampai dengan X yang keenam dikali dengan F6 per si kalau jabarin aja ya, F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5 tambah F6. Nah, yang pertama si XI yang pertama ini kan tapi tadi 36 kan? Benar ya? 36 berarti dia dikali dengan frekuensi pada kelas pertama. Si 5. Kemudian ditambah dengan X yang kedua. Yang kedua itu adalah 41. Ya. 41 dikali dengan X yang kedua. 9. Ditambah yang ketiga 46. Dikali dengan 14. Kemudian ditambah 51 dikali dengan 20 ditambah 56 dikali dengan 16 ditambah 61 dikali dengan 6 per jumlah dari frekuensinya. Ini kita jumlahkan seluruh frekuensinya. Berarti 5 tambah 9 tambah 14 tambah 20 tambah 16 dan ditambah dengan 6. Nah, hasilnya panjang nih ya, sekian lah gitu. Inilah adalah cara untuk mencari si min pada data kelompok yang berbentuk tabel seperti ini gitu. Masih bingung lagi? Masih, Kak. Bingungnya di mana, Dik? Di mana ada yang ingin tanyakan? Bingungnya di mana nggak apa-apa. Biar dijelaskan lagi. Kak mau tanya. Nanti di-share di YouTube-nya nggak, Kak? Apa, Dik? Nanti di-share di YouTube-nya Ekodi nggak? Di-share di apa? YouTube-nya Ekodi.
Iya, boleh nanti di-share hasil recordingnya. Yang bingung tadi, bingungnya di mana, Dek? Yang nggak pahamnya? Dia tidak bingung Kak, cuma dia lihat ribet toh. Jadi dia bingung. Ribet ya. Oke, kalau misalnya nanti ada yang nggak paham nih, ada yang masih bingung atau dia butuh sendiri gitu, mungkin masih kayak mau nanya di sini gimana gitu misalnya. Gak apa-apa, nanti boleh dihubungi lagi kakak gitu kan untuk ngebahas lagi lebih rincinya itu gimana. Boleh ya, silakan. Iya Kak. Kak, maaf mau nanya Kak. Yang 3641 itu pertama kita harus cari XI kelas pertama dulu, berarti 36. Habis itu untuk tahu 3641 itu berarti 38 kurang 34, 5, habis itu 36 tambah 5, habis itu 41 gitu-gitu kan ya Kak? Iya, kita dapat nih kelas pertamanya 36 ya kan. Terus tadi kan panjang kelasnya itu ada 5 kan. Jadinya udah tambahkan aja 36. Iya, berarti kalau misalnya itu kita harus cari XI kelas pertamanya dulu kan? Iya, benar. Oh gitu ya. Makasih Kak. Sama-sama. Boleh nggak sebenarnya ini kan cara ininya ya, secara matematikanya aja gitu kan. Kalau kita ini sebenarnya kita bisa ngitung secara manualnya gitu. Kita hitung ya, 34, 35, 36, 37, 38. Kan ada 5 nih. Nah, kita ambil ya nilai yang ketiga, kan ada 5. Kan ya, 34, 35, 36, 37, 38. Kan kita mau cari nilai tengahnya kan? Benar nggak? Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini kan nilai tengahnya kan? Nah, itu aja sebenarnya. Ini kan kalau misalnya intervalnya itu terlalu panjang atau gimana. Jadi hanya rumus untuk memudahkan kalau datanya itu panjang atau panjang kelasnya itu panjang ya. Ini ya, intervalnya gitu. Jadi udah, kan mudah nih kayak gini kita tentukannya. 36. Oh iya Kak, iya Kak. Benar kan ya? Oke, lanjut ya, karena ditunggu juga. Terus soal yang ketujuh. Soal yang ketujuh adalah diketahui data sebagai berikut. Kuartil bawah Q1 dari data tersebut adalah. Nah, Q1 tadi kuartil. Kuartil itu dia membagi data menjadi 4 bagian yang sama ya. Kan ini ada data. Kemudian ada Q1, Q2, sampai di Q3 dia paling banyaknya. Berarti ini daerah 1, ini daerah yang kedua, ini ketiga, kemudian yang keempat. Termaksud dari si kuartil. Gitu. Kemudian, nah rumus data kelompok pada kuartil itu adalah tepi bawah ditambah dengan 1/4N, I per 4N dikurang FK per FI kali dengan panjang kelasnya. Jadi TB itu adalah tepi bawah, kemudian FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kemudian si FI itu adalah frekuensi kelas kuartil. Dan P-nya itu adalah si panjang kelas. Nah, kita mau mencari si Q1 ya, yang ditanya ya. Q1. Berarti itu sama dengan TB, lebih bawah ditambah I ini tuh adalah kuartil keberapa yang ditanya gitu deh. Jadi kalau misalnya ini kan I per 4N. Jadi kalau dia kuartil pertama berarti dia 1/4N. Kalau dia kuartil kedua berarti 2/4N atau setengah N ya. Kemudian kalau ditanya dia kuartil ketiga berarti di sini ini kita ganti 3/4N. Berarti dia di sini 1/4N dikurang FK per
F dikali dengan panjang kelas. Nah, kita harus menentukan nih, di manakah letak dari si kuartil yang pertamanya. Kayak gitu ya. Nah, di kelas yang mana si kuartilnya ini? Kan jumlah frekuensinya itu 80. Berarti Q1-nya? Ke 20. Ke 20. Iya dah. Benar nggak ke 20? 20. Iya benar. Ini ya. Ini ya berarti ya. Berarti Q1-nya itu 1/4 N kan? 1/4 N. Berarti ininya 1/4 dikali N-nya itu adalah jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensi. Jadi itu 20. Berarti kita nyari Q1-nya kuartil pertamanya itu berada pada frekuensi yang ke-20. Kita lihat di sini. Ini frekuensinya 8. Kemudian sampai sini tuh 18. Berarti 20 masuk di sini ya, Di. Di kelas dengan angka 76 sampai 80. Berarti kita bisa buat bahwa tepi bawahnya itu adalah 76 dikurang 0,5 kurang ya. Kemudian ditambah 1/4 N dikurang, nah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. 10. Berarti 8 ditambah 10 ya. Berarti 18 per frekuensi kumulatif frekuensi pada kelas kuartil. Berarti dia 12 ya. 12. Panjang kelasnya berapa? 5 ya. Berarti sini 75,5 ditambah 1/4 N tadi kan 20 ya. Berarti 20 dikurang 18 per 12 dikali dengan 5. Sama dengan 75,5 ditambah 2 per 12 dikali 5. Sama dengan 75,5 ditambah 10 per 12. Sama dengan 75,5 ditambah 0,83. Itu sama dengan 76,33. Jadi jawabannya adalah si C. Sebenarnya mirip-mirip sih ininya yang kayak untuk kalian cari mirip-mirip kan rumusnya untuk kalian cari si median, modus, kuartil pertama gitu. Hampir sama semua. Kita udah bisa satu sih, ya bisa untuk selanjutnya gimana. Kayak ada yang ditanyakan bagian soal nomor 7. Tidak ada mungkin. Ada. Oke. Nah, jadi kan soal kuantitatifnya itu hanya sampai nomor 7 ya. Berarti untuk soal latihannya udah habis. Maka kakak mau tambahin sedikit tentang di penyebaran datanya ya. Oke. Nah, tadi kalau di awal udah jelasin tentang pemusatan data dan ada penyebaran data. Jadi kemarin juga di materi kan belum ngebahas tuh tentang namanya jangkauan gitu. Kemudian simpang rata-rata, varians, dan standar deviasi. Jadi kakak mau ngejelasin ke adik-adik atau nanti jumpa soal TPS seperti ini, jadi udah nggak terlalu bingung juga gitu kan, dan udah diajarin. Nah, ada namanya jangkauan nih. Nah, jangkauan itu biasa juga disebut dengan rentang atau range, yaitu selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil. Nah, ini adalah rumus dari si jangkauan itu, yaitu jangkauan atau disebutkan dengan R adalah selisih antara nilai si maksimumnya dengan nilai si minimum atau X max dikurang X min. Nah, contohnya seperti ini. Hitunglah rentang dari data 20, 21, 19, 17, 20,
21, 23, 24, 25, 20, 21, 19, 17, 20, 21, 23, 24, dan 25. Nah, kita di situ diminta untuk menghitung atau jangkauannya ya. Nah, jadi kita tentukan isi data terbesar atau X-max-nya. Nah, dari data yang ada atau yang kakak sebutkan ini, si X-max-nya itu berapa? 25, Kak. 25 ya. Si X-max-nya itu adalah 25. X-min-nya 17. 17 ya. Ya. 17. Sehingga si R-nya adalah X-max dikurang X-min. Sama dengan 25 dikurang 17 sama dengan 8. Oke, paham ya? Paham, Kak. Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada, Kak. Oke. Nah, masuk selanjutnya itu ada namanya simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata ini adalah rata-rata jarak antara nilai data menuju rata-ratanya. Nah, simpangan rata-rata itu kita rumuskan dengan SR sama dengan 1 per N dikali dengan sigma I sama dengan 1 hingga N, kemudian nilai mutlak dari XI dikurang X bar, di mana nilai si X barnya itu adalah 1 per N, kemudian dikalikan dengan sang I sama dengan 1 hingga N dikali XI. Oke, nah untuk lebih pahamnya kita lihat nih contoh soalnya. Nah, simpangan rata-rata dari 9, 3, 7, 8, 4, 5, 4, dan 8 adalah, nah, kita cari dulu si X barnya ya. X barnya sama dengan berapa? 9 tambah, kita berdata tunggal ini ya, ini data tunggal. Ini 9 tambah 3, tambah 7, tambah 8, tambah 4, tambah 5, tambah 4, tambah 8, per berapa? 8. Per 8 ya. 8. Karena banyak datanya ada 8. Berarti ini berapa hasilnya? 8 atau 58? 48 ya? Oke. Benar, 48. 8 atau 58? Pemetan enggak? Coba nih. 12, 20, 28, 32, 37. Iya, 48, Pak. 8, Kak. 8. 12, 19, 12, 19, 19, ya 48 ya. Tapi katanya si 6. Nah, tadi kemudian si rumus simpangan rata-rata itu adalah 1 per N dikali dengan sigma I sama dengan 1 hingga N nilai mutlak dari si XI dikurang X bar. Tadi dia, N-nya tadi ada 8 ya, 1/8 dikali dengan nih, XI yang pertama, itu adalah si 9 ya. 9 dikurang X barnya 6 ditambah 3 dikurang 6 ditambah 7 dikurang 6 ditambah 8 dikurang 6 ditambah 4 dikurang 6 ditambah 5 dikurang 6 ditambah 4 dikurang 6 ditambah 8 dikurang 6 sama dengan 1/8 kali dengan, nah ya di sini ditentukan nilai mutlak ya, berarti 9 dikurang 6 3 tambah min 3 ya, karena dia nilai mutlak ya, kita mutlakkan. Benar? 1 2 2 berapa soalnya?
sama dengan 1/8 dikali 16 ya. 16. Ya, 16. Berarti nilai simpangan rata-ratanya adalah 2. Oke. Ada yang bingung? Ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, nilai mutlak itu dia sudah pasti positif berarti? Iya, nih. Jadi nilai mutlak itu kalau di positif itu tetap positif, kalau di negatif kita buat jadi positif. Oh iya, iya, iya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, lanjut ya. Nah, ini yang terakhir ini ada varian dan simpangan baku. Jadi varian itu adalah ukuran dari seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Nah, kalau varian itu kita rumuskan dengan X. Nah, ini adalah rumus dari si varian. Nah, kita ini untuk sampel, ini untuk sampel ya, untuk sampel. Nanti beda lagi untuk populasi. Dan biasanya kita berhubungan dengan sampel. Nah, kalau untuk sampel berarti kita buat N-nya itu dikurang dengan 1. Nah, sedangkan simpangan baku atau biasa disebut dengan standar deviasi itu adalah akar dari si variansnya. Jadi ini kan varians itu X kuadrat dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Nah, untuk standar deviasi itu sama dengan si variannya. Hanya kita akarkan aja gitu. Kita hilangkan si kuadratnya itu, berarti kita akarkan kan. Nah, itu adalah rumus. Kalau dalam bentuk seperti ini itu disebut dengan varian. Kalau seperti ini kita sebut dengan standar deviasi atau simpangan baku. Gitu. Nah, ini ada kakak punya 2 alat atau jawaban soal. Nah, yang pertama, jangkauan dan rata-rata nilai ujian 6 siswa adalah 6. Jika median data tersebut adalah 6 dan selisih antara kuartil ke-1 dan ke-3 adalah 4, maka jumlah 2 nilai ujian tertinggi adalah Nah, kita proses ini dulu ya. Si yang pertama diketahui itu adalah si X barnya ya. X barnya itu adalah 6. Kemudian jangkauannya itu 6. Jika median data tersebut adalah 6 dan selisih antara kuartil ke-1 dan ke-3 adalah 4, kita buat si mediannya itu juga 6. Kemudian kalau selisih antara kuartil ke-1 dan ke-3, berarti kita buat apa? Q3 kurang Q1 kurang Q3. Q1 kurang Q3. Nggak terbalik. 3 kurang Q1. Ya, Q3 dikurang Q1 sama dengan 4. Maka jumlah 2 nilai ujian tertinggi. Misalnya nih kita buat nilai ujiannya itu adalah X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Ini misalnya ya. Kemudian jumlah 2 nilai ujian tertinggi. Nah, ini kan misalnya datanya udah kita urutkan nih dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Nah, kita mau mencari si X5 dan si X6-nya. Karena jumlah 2 nilai ujian tertingginya. Nah, yang pertama kakak membuat persamaannya itu dari si ini X barnya ya. Nah, X barnya itu katanya adalah 6. X bar itu kan X1 tambah X2 tambah X3 ditambah dengan X4 ditambah X5 ditambah X6. Nah, per berapa? 6. 6 ya. Karena dia tadi bilang ujian 6 siswa. Nah, rata-ratanya tadi diketahui bahwa X barnya itu adalah 6. Jadi 6 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 ditambah X6 per 6. Berarti bisa kakak buat kalau X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 ditambah X6 itu sama dengan 36. Benar nggak? Iya, Kak.
Benar ya? Ini kita sebut dengan persamaan yang pertama. Nah, kemudian katanya si mediannya itu, range-nya boleh nih. Boleh. Yang kedua adalah si range atau jangkauannya itu adalah 6. Tuh, rumus jangkauan. Jangkauan itu berarti X berapa kurang X berapa? Kan tadi katanya jangkauan itu adalah nilai X max-nya dikurang dengan X min-nya. Nah, di sini kakak tadi udah kakak urutkan nih X1 sampai X6 itu adalah nilai dari terkecil ke terbesarnya. Berarti jangkauannya itu kita bisa buat dengan X berapa kurang X berapa? X6 kurang X1. Iya, benar. Jadi X6 dikurang X1 sama dengan 6. Terus kakak buat X1 sama dengan X6 dikurang 6. Boleh? Boleh Iya, kan? Kak. Ini kita sebut dengan persamaan yang kedua. Gitu. Kemudian yang ketiga katanya adalah mediannya itu adalah 6. Nah, median itu katanya adalah 6. Nah, kita lihat nih, X1, X2, X3, X4, X5, X6. Berarti mediannya itu berapa? Yang mana? X mana? Median itu nilai tengah kan, Dik? Iya, 3 dan 4, Kak. X3 dan X4. Iya, X3 ditambah X4 per 2 ya. Karena dia datanya genap. Berarti bisa kakak buat X3 ditambah X4 sama dengan 12. Berarti ini untuk di persamaan yang ketiga. Kakak sebut dengan persamaan yang ketiga. Kemudian katanya Q3 dikurang Q1 sama dengan 4. Gitu. Nah, kan tadi untuk menentukan QI sama dengan I per 4N. N-nya ada 6 ya. Berarti kalau D-nya Q1 1/4 dikali 6. Berapa itu? 3/2. 1,5. Kan nggak ada nih data ke 1,5. Berarti kita grafik ke data yang ke 2. Berarti kalau D-nya Q3, berarti dia 3/4 dikali 6. Berarti 18/4 itu 4, sekian ya? 4,5 ya? Ya kan, 4,5. Berarti kita kan nggak ada nih data ke X 4,5 kan? Berarti kita buat ke X5. Gitu. Paham untuk yang di sini? Ya, Kak. Berarti kita bisa buat di sini untuk Q3 dikurang Q1 sama dengan 4. Berarti Q3-nya itu adalah X5 dikurang X2 sama dengan 4. Nah, kalau kakak buat nih, X2 sama dengan X5 dikurang 4. Nah, paham nggak untuk yang di sini? Paham, Kak? Ngerti, Kak. Ngerti ya. Nah, selanjutnya kita kan tadi kita mau mencari nilai si X5 dan X6. Nah, kita ini punya ada 4 persamaan. Ini persamaan pertama, kemudian persamaan kedua kita, persamaan ketiga, dan persamaan keempat. Nah, substitusi nilai-nilai pada persamaan yang kedua, persamaan ketiga, dan persamaan keempat pada persamaan yang pertama. Nah, tadi yang pertama ya, persamaan yang pertama. Persamaan pertama.
Nah, katanya si X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 sama dengan 36. Nah, X1. Kita lihat pada persamaan kedua. Katanya X1 itu sama dengan X6 dikurang 6. Nanti kita ubah ya. X1 itu X6 dikurang 6. Kemudian X2. Kita lihat pada persamaan yang keempat. X2 itu adalah X5 dikurang 4. Berarti dia X5 dikurang 4. Kemudian X3 dan X4. Kita lihat pada persamaan yang ketiga. X3 ditambah X4 itu sama dengan 12. Berarti kita ubah langsung aja sini ya. 12 ditambah X5 ditambah X6. Jadi sama dengan 36. Nah, kita biarkan ini ubah. Kita variabel-variabel yang kita cari akhirnya nanti itu adalah si X5 dan si X6. Nah, udah nampak di sini ya pada persamaannya. Berarti ini punya X5, ini ada X5. Berarti 2 X5 ditambah, ini X6, ini X6. 2 X6, kemudian nih, min 6 kurang 4, min 10, tambah 12, berarti dia positif 2. Sama dengan 36. 2x5 ditambah 2x6 sama dengan 34. Berarti x5 ditambah x6 17. 4 bagi 2, 17. Paham ya? Dari mana ini sama-sama kita bagi dengan 2. Jadi x5 tambah x6 sama dengan 17. Maka jumlah dua nilai ujian tertingginya adalah 17. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Kak. Paham ya sampai di sini? Paham, Kak. Kak. Oke. Lanjut ke latihan yang berikutnya. Oke, ini katanya diketahui data 3x667 8y dengan x lebih kecil dari y. Jika rata-rata dari data tersebut adalah 6 dan standar deviasinya adalah akar 22/6, maka berapakah nilai dari x kuadrat dikurang y? Udah nampak belum gambaran soalnya? Jawabnya seperti apa? Belum. Oke. Kita coba bahas ini ya. Standar deviasi itu apa ya, Kak? Nah, kita lihat di sini tadi ya, standar deviasi. Standar deviasi itu juga bisa disebut dengan simpangan baku. Yang di sini tadi Kakak jelasin. Berarti nanti pakai rumus yang ini ya, Kak? Iya, kita pakai rumus yang ini. Coba ingat ya, rumusnya atau Kakak tulis dulu ya. Nah, di sini katanya tadi Kakak tulis di sini ya. Iya, Kak. Ini adalah si variansi. Variansi itu rumusnya seper n kurang 1 dikali dengan sigma ya. Si variansi itu adalah sigma i sama dengan 1 hingga n dikali dengan xi dikurang x bar kuadrat per n kurang 1. Ya, sigma i sama dengan 1 n si xi dikurang x bar kuadrat. Nah, jadi standar deviasinya itu akar sigma i sama dengan 1 hingga n xi dikurang x bar kuadrat per n kurang 1. Inilah standar deviasinya. Nih. Standar deviasi. Nah, kita
kita lihat tadi, yang diketahui itu apa aja? Di sini adalah rata-rata. Berarti yang diketahui itu adalah si X barnya itu sama dengan 6, dan standar deviasinya itu adalah akar 22 per 6. Oke, sampai sini paham? Paham. Paham, Kak. Oke, paham ya? Nah, kemudian katanya nilai X kuadrat dikurangi adalah, nah kakak dari yang diketahui kita jabarin lagi, bahwa si X barnya katanya 6. X bar itu sama dengan 6. X bar kan rata-rata ya? Jadi 3 tambah X tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah Y per berapa? 7. 7 ya. Per 7 sama dengan 6. Berarti 3. Kita buatnya. 3 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8, 9, 15 tambah 15, 30. Ya. 30 tambah X tambah Y sama dengan, kita kalikan dengan 7. 42. Berarti X tambah Y sama dengan 12. Kita sebut dengan persamaan yang pertama. Paham sampai yang ini? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham ya? Paham, Kita Kak. Paham. ke sini. Oke. Nah, kemudian atau ya nggak apa-apa. Terus kita buat si nilai si variansnya. Si standar deviasi. Katanya nilai standar deviasi itu sama dengan akar 22 per 6. Boleh nggak kakak buat jadi si variansi nilainya? Jadinya akar 22 per 6 dikuadratin. Sama dengan 22 per 6. Boleh nggak? Ini kan dia akar. Jadi kakak mau menghilangkan akarnya. Gitu. Biar kita lebih mudah untuk menghitungnya. Ya, Kak. Nah, jadi kita kuadratin. Nah, kalau kita dikuadratin, berarti dia berubah menjadi si variansi ya. Ini tuh udah disebut dengan variansi. Udah bukan standar deviasi lagi. Tapi jadi si variansi. Karena kita kuadratin. Gitu. Paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Kalau tadi udah kuadrat, itu kalau ini tuh standar deviasi. Gitu. Jadi tadi rumus si variansi itu adalah S sama dengan 1 per N kurang 1 sigma I sama dengan 1N XI dikurang X bar dikuadratin. Berarti dia sama dengan N-nya ada 7 ya. Berarti 7 kurang 1. Oh, ini S-nya kan nilainya adalah 22 per 6. 22 per 6 sama dengan 1 per 7 kurang 1 dikali ininya ya, apa namanya? Jumlahnya kita buat seperti ini. XI berarti maksudnya adalah si data yang pertama. Berarti 3 dikurang X barnya adalah 6 ya. 6 dikuadratin. Ditambah. Kenapa ditambah? Karena ini adalah si sigma sum artinya, jumlahan. Kemudian data yang kedua adalah si X. X kurang 6 kuadrat ditambah dengan data yang ketiga 6 kurang 6 kuadrat ditambah data yang keempat 6 kurang 6 kuadrat tambah data yang kelima 7 dikurang 6 kuadrat ditambah 8 dikurang 6 kuadrat ditambah 9 kurang 6 kuadrat. Jadi dia 22 per 6 sama dengan 1 per 6 dikali 3 dikurang 6 kuadrat. Berarti min 3 kuadrat hasilnya adalah 9 ditambah X dikurang 6 kuadrat. Ini kita lihat dulu ya. X dikurang 6 kuadrat ditambah 6 kurang 6 kuadrat. Berarti dia 0 ya. Ditambah 6 kurang 6 kuadrat 0. Tambah 7 kurang 6 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat
4. Tambah 3 kuadrat. 9. 9. Berarti ini per 6, ini per 6. Boleh ya kita kalikan dengan 6. Berarti sini kita buat 22 sama dengan 9. 9 ditambah dengan X kurang 6 kuadrat. Ini Kak, itu Y kurang. Iya. Y kurang 6. Maaf. Berarti ini Y kurang 6 kuadrat ya. Oke, berarti ini 9 tambah X 14. kurang, apa kita jumlah lagi maksudnya? Ya, enggak lama. 9 tambah 1 tambah 4. 14. 14 tambah X kurang 6. Tambah X kurang 6 kuadrat. Ditambah Y kurang 6 kuadrat. Di 22 sama dengan 14 tambah X kurang 6 kuadrat ditambah, nah kita lihat nih, pada persamaan pertama katanya X tambah Y sama dengan 12. Berarti kita bisa buat Y sama dengan 12 kurang X. Iya, Kak. Benar nggak? Benar ya? Iya. Berarti kita buat di sini Y-nya adalah 12 kurang X kurang 6 kuadrat. Benar? Iya. Oke. 22 sama dengan 14 tambah X kurang 6 kuadrat. 6 kurang X kuadrat. 6 kurang X kuadrat. Ini 22 sama dengan 14 tambah, ini berapa? X kuadrat kurang 12X tambah 36. Ini ya, ditambah ini berarti 36 12X ditambah X kuadrat. Tahu pendek cara mencari ininya kuadratnya langsung? Paham. X kuadrat kemudian dikurang 2 kali X6, 2 kali X kali 6 dan 12X kemudian ditambah 6 kuadrat. Jadi 22 sama dengan berapa ini? 2X kuadrat ya. 2X kuadrat kemudian dikurang 24X. Kemudian ditambah 36 tambah 36 tambah 14. 72, 86. Benar ya? Ya, Kak. Kemudian kita pindahkan ke ruas kiri. 2X kuadrat. 76, bukannya 76, Kak. 76? Yang 36 tambah 36. 72 kan? 72 tambah 14. 36 tambah 36. 72 tambah 14. 72 tambah 14. 86 kan? Iya, Kak. Oke. Berarti 2X kuadrat dikurang 24X. Ini berarti ditambah 86 kurang 22. 64 sama dengan 0. Kita bagi 2 nih ya. Bagi 2. Berarti X kuadrat dikurang 12X tambah 32 sama dengan 0. Nah, coba kita faktorkan. X berapa? 4, boleh? 8, Kak. Iya, benar. Berarti A tambah B kan min 12. A kali B mesti 32. Berarti X-nya itu boleh 4 atau X-nya itu 8. Nah, kita bilang mana nih? Yang X yang pertama atau X yang kedua? X pertama. Kenapa? X kecil dari Y.
Iya, benar. Nah, kita ambil yang pertama. Kenapa? Karena syaratnya adalah X-nya itu harus lebih kecil dari Y. Y-nya itu kan tadi sama dengan 12 dikurang X ya. Nah, kalau misalnya Y-nya X-nya 4, berarti Y-nya 8. Kalau Y-nya X-nya 8, berarti Y-nya 4. Nah, kan syaratnya tadi adalah X lebih kecil dari Y. Berarti yang kita ambil adalah yang si X yang pertama. Gitu. Jadi X-nya 4 dan Y-nya 8. Berarti nilai dari X kuadrat dikurang Y sama dengan 4 kuadrat 8. dikurang 8. Sama dengan 16 dikurang 8 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah si B. Caranya apa? Ya. Panjang. Kak, boleh tanya, Kak? Iya, deh boleh. Nggak ada cara pendeknya ya, Kak? Nggak ada cara pendeknya. Terlalu panjang ya? Panjang ribet banget, ya? Kak. Iya. Ini tidak panjang sih sebenarnya. Kalau kita Nggak sudah panjang ya? Kalau kita kalau kita sudah paham. mengerti konsep. Iya, kalau udah ngerti konsepnya sebenarnya nggak ribet sih. Cuma karena Kan maksudnya kakak di sini kan untuk menjawab. Iya. Jadi ini juga kan kalau adik udah paham gitu kan juga nggak sedetail ini juga menjabarkannya gitu kan. Ini kan kakak bener-bener satu persatu gitu menjelaskannya supaya paham, supaya nggak bertanya itu dari mana ya, ini dari mana gitu. Jadi kalau udah paham kan nggak sedetail ini juga nanti di ngerjakannya. Mungkin dari sini oh langsung dapat nih, langsung dapat gitu. Iya, iya. Kalau UTBK kayak gini, kemakan waktu nggak sih? Iya sih, tapi ini juga kakak ambil dari soal latihan UTBK TPS gitu. Nah, ya itu. Ya, jadi benar-benar diminta fokusnya adik-adik sih sama ketertiban, dan ketika misalnya kita disajikan nih sama soalnya, kita udah tahu nih arahnya kemana, konsepnya seperti apa gitu. Jadi kita nggak bingung lagi ini diapakan ya, ini diapakan ya gitu. Nah itu juga yang menghabiskan waktu. Jadi ketika misalnya kita dikasih soal drink gitu kan, oh ini yang dikerjakan dulu ini gitu. Itu sebenarnya nggak terlalu makan waktu juga. Yang penting kita tahu arah kemana penyelesaiannya gitu. Oke, udah jam 4 nih, ada mau kelas juga kan? Ada yang ditanyakan lagi? Enggak ada, Kak. Lanjut. Ada ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang kurang paham seputar materi-materi yang udah lewat, atau kurang paham nih dengan yang kakak jelasin juga di pembahasan ini gitu kan, ya boleh tanya ke admin, tanya soal, atau ke kakak juga boleh. Kalau mau jawab soal lain atau ngebahasin yang udah kita bahas ini gitu, misalnya masih kurang paham kak gitu, boleh ya ditanyakan lagi gitu, karena kami ngebebasin si adik-adik untuk bertanya sama itu masih materi yang kita bahas gitu. Oke, di sini ada yang mau masuk kelas lagi di kelas jam 4 ini. Untuk yang stand ya ada kelas ya? Iya kak, ada kelas. Iya kak, tapi nggak Zoom kok, bukan Zoom ya? Iya, pakai Google Classroom ya. Oke, apa sih? Mungkin ini aja sih dari kakak, kalau nggak ada lagi. Ini kan nggak tahu sih kenapa nggak semangat gitu. Saya banyak yang bingung, ngantuk, atau gimana gitu. Atau kakak kurang menarik ngejelasinnya ke adik-adik semua? Menarik banget kak, paham kok.
Paham ya? Iya, Jadi kalau misalnya masih kurang jelas, masih kurang paham atau ingin diskusi lagi, kalau persilakan ya bisa melalui admin tanya soal gitu. Kalau mau ke kakak langsung tanya-tanya juga boleh, apa-apa dipersilakan. Kak. Oke, karena udah jam 4 juga ada kelas, jadi sekian pemaparan atau pembahasan latihan 10 untuk kuantitatif. Sekian dari kakak. Semoga bermanfaat dan bantu adik-adik semua. Amin. Tetap semangat belajarnya gitu kan untuk mencapai impian atau target yang udah di list di tahun 2022. Amin. Amin. Oke, sekian dari kakak. Izin keluar, Kak. Nanti videonya akan Assalamualaikum di-share di warahmatullahi YouTube kan wabarakatuh dan ya, Kak? selamat sore. Iya, boleh. Makasih, Kak. Ya, sama-sama nih. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Kasih, Kak. Oh iya, mau tanya kalau ini maksudnya kalau ada kelas tambahan untuk pembahasan seperti ini lagi, adik-adik mau nggak? Mau, Kak. Ya, tapi mungkin nggak setiap saat ya. Jadi mungkin sekali akan dilaksanain kelas pembahasan seperti ini supaya jadi nggak yang latihan kita tuh nggak ya ngerjakan aja gitu. Tapi kalau yang kurang paham bisa kita bahas bareng-bareng supaya lebih paham ya. Iya, paham. Oke, see you. See you, Kak. Thank you, Kak. Sama deh. Kan nanti videonya bakalan di-share di YouTube kan ya, Kak? Iya, ini siapa yang nanya? Ini siapa yang nanya, Dek? Aku, Kak. Sabrina? Iya. Oke, ya boleh, Dek. Nanti di-share dan di-upload di YouTube. Iya, makasih, Kak. Sama-sama.